Pak Mahmud Nurwindu, ini kertas asli, tinta asli, hot dari tulisan fontnya asli, sudah kami lab forensik asli, tanda tangan asli, cap jempol asli, bukan pinjem dari orang lain begitu. Pernah nggak dipertanyakan seperti itu? Saya tidak jawab yang mulia. Bapak Jokowi sebelum menjadi presiden mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pabrik mebel. Iya. Oke. Terus tadi yang difoto itu tadi saudara saksi membantah sebagai karyawan. Makanya saya gali, mungkin ada hubungan atau ikatan kerja yang lain terkait dengan PT Rakabu Sejahtera. Saya salah satu suppliernya yang mulia. Berarti ada ya hubungannya. Berarti ada hubungan kerja dengan PT Rakabu Sejahtera. Sampai di 2016 Bapak diangkat sebagai komisaris petrokimia. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara melamar menjadi komisaris Bapak? Izin yang Bagaimana? mulia, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu, mulia. Pak Mahmud Nurwindu nggih. Nggih. Saya ingin cross check. Menurut keterangan Joko Wahyudi, panjenengan hanya satu kelas dengan Pak Jokowi. Menurut keterangan PAP, 2 kelas. Menurut keterangan di persidangan, ini 3 kelas. Yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai fakta persidangan yang mulia. Oke. 1, 2, 3. Baik, Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik, keterangan Anda bertentangan dengan PAP dan bertentangan dengan Joko Wahyudi nggih. Oke, saya lanjutkan. Menurut saksi Joko Wahyudi, Joko itu tidak pinter-pinter amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi versi panjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Yang benar yang saya ranking 1 terus. Nah, Anda bisa terus. memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari Sebentar, penonton harap tenang nggih. Saya ingatkan. Tolong Karena- ibu-ibu. Tenang nggih, Ibu-ibu. Ibu tolong tenang. Nanti saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan karena diintersep terus nantinya. Biarkan saya tuntas. Nggih, monggo lanjut. Nggih, monggo. ya karena nilainya di atas saya waktu terakhir di STTB. Apakah ada orang lain yang nilainya di atas Anda selain Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Nah, berarti kan belum bisa dipastikan kalau yang di atas Anda hanya Pak Jokowi. Itu asumsi. Nggih. Baik, saya lanjutkan. Jenengan tadi kan oleh Ibu Jaksa diminta membandingkan antara ijazah jenengan dengan ijazah Pak Jokowi. Di depan, ingat kan? Baru-barusan loh, jangan bilang tidak ingat. Pertanyaan saya, ijazah panjenengan tadi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi yang asli atau hanya fotokopi? Dibandingkan dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jangan ditambahi dulu. Itu fotokopi atau asli? Ya itu jelas fotokopi. Nah, itu dulu begitu. Karena menurut keterangan kepala sekolahnya legalisirnya itu juga tidak melihat asli, hanya secara administratif. Jadi pertanyaan saya tidak bertanya kepada legalisir atau tidak. Begitu. Saya lanjutkan. Pak Mahmud, jenengan itu pemegang saham nggak di PT Kujang ataupun PT Petrokimia Gresik? Bukan. Bukan ya. Sebelumnya saya lihat tadi di kurikulum vitae jenengan yang jenengan jelaskan, jenengan tidak pernah punya peran atau pengalaman di urusan pupuk begitu. Bagaimana bisa kok tiba-tiba negara yang punya anak bangsa begitu banyak, ada saya nih, kok saya malah nggak dapat kesempatan jadi komisaris, kok malah jenengan kok pulungnya bagaimana? Coba jelaskan. Saya tidak akan menjawab yang mulia karena penunjukan itu ranah dari Kementerian BUMN. Baik, iya. Ini yang membuat bangsa kita tuh prestasinya jadi kacau karena orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitas. Yang penting dekat bisa jadi. Saya lanjutkan. Saudara tadi katakan bahwa informasi yang disampaikan itu kebohongan. Tapi dari keterangan saudara ya di 11 kalau di kami yang mulia tentang penegasan itu saudara hanya menegaskan bahwa saudara Jokowi pernah sekolah dan berijazah. Ini dalam konteks isbat, jenengan belum memberikan isbat keyakinan ijazahnya itu asli atau tidak. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi langsung? Ya, belum. Belum. Ada niatan ingin ketemu Pak Jokowi meminta untuk melihat ijazah Pak Jokowi langsung?
Ya tergantung lah. Tergantung apa? Enggak. Karena begini. Kalau saya yakin ijazah Jokowi berbasis Ya, asli. ini ya. Hanya yakin Buat asli. apa saya harus melihat Iya. ijazah beliau? Tapi nggak ada keinginan untuk melihat Pak Jokowi, Ya. ingin lihat gitu nggak ada ya? Nggak ada. Tidak. Ya, begini soalnya Ya. ini klien kami itu didakwa kabar bohong, tidak lengkap dan tidak pasti. Bagaimana saudara bisa mengatakan klien kami bohong, tidak lengkap, tidak pasti? Anda sendiri belum melengkapi apa pengetahuan Anda tentang ijazah Pak Jokowi. Di antaranya dibuktikan Anda belum melihat ijazah asli Pak Jokowi. Memang kami belum pernah melihat, tapi Berarti sama-sama tidak lengkap juga ya informasi jenengan? Tidak pasti juga ya? Lalu dasarnya apa kok mengatakan kebohongan? Karena di sini ada juga saudara bohong gitu. Yang saudara bantah saya tidak mau dalam menjawab. konten yang- tadi lah. Ya. Saya tidak akan menjawab yang mulia. Tidak akan menjawab, Jawab, boleh kok. iya, nggak apa-apa. Tidak Itu- menjawab, itu lupa, hak saksi tidak itu, tahu iya. boleh Nggak apa-apa, gitu loh. iya. Wong dari tadi juga banyak Tidak pertentangan dijawab kok oleh ya. saksi, Nggak iya. apa-apa, nggak apa-apa. Silakan ganti Saya lanjutkan. pertanyaan. Di BAP saudara juga BAP yang lainnya itu, karena ini kan kasusnya ITE juga. Saya kasih tahu ya, kalau ITE-nya pasal 28 junto 45A ayat 2. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, menyebar kebencian dan pembusukan kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, persoalan kami unsur menyebarkan itu kan harus dibuktikan dengan dapat diaksesnya konten itu. Sampai hari ini di persidangan Pak Jasa itu tidak pernah menunjukkan kami lewat layar itu URL link yang diperiksa di BAP kemudian dapat ditampilkan sehingga bisa dijamin keutuhannya sehingga dapat menerangkan suatu peristiwa sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, jenengan dulu diperlihatkan melalui video atau akses langsung kepada link itu? Waktu diperiksa ya. Waktu diperiksa di polisi, Bareskrim. kan diputarkan videonya. Videonya itu diputar dari flash disk di laptop atau langsung dari link internetnya. Dari link internet Nah, URL-nya. pertanyaan Dari sekarang, internetnya. sekarang, link ini sekarang tidak bisa diakses. Yang mulia nanti tolong Iya. minta kepada jaksa selaku penuntut untuk membuktikan bisa diaksesnya begitu. Pertanyaan saya, waktu itu ada upaya merusak link itu enggak saudara yang saudara lakukan? Tidak. Tidak ada. Penyidik merusak itu enggak? Saya nggak tahu. Enggak tahu ya. Yang jelas sekarang ini link enggak bisa diakses nih sekarang. Jadi unsur menyebarkannya di mana begitu. Saya lanjutkan. Saudara, saya masuk juga ke unsur pasal yang lain karena ini 3 pasal nih kumulatif. Penodaan agama. Saudara sampai menonton enggak pada video itu secara utuh tadi katanya? Iya. Ya, nah saya tanya. Saudara pernah ditanya enggak tentang unsur penodaan agamanya? Saudara pernah enggak merasa keberatan dengan video itu karena dianggap menyebarkan kebohongan? Karena yang lain-lainnya jawabannya itu semua. Copy paste plek. Jenengan ada enggak pertanyaan seperti itu? Ya karena isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, bukan pertanyaan saya ada atau tidak pertanyaan seperti itu. Karena di sini tidak ada jawaban Anda. Siapa tahu Anda ditanya tapi tidak diketikkan oleh penyidik. Karena saksi yang lain semua ada pertanyaan itu. Mau saksi SD, SMP, SMA kok rata-rata dipertanyakan itu gitu loh. Ada atau tidak? Jawabannya itu dulu. Ada di pertanyaan. Ada. Nah, kenapa tidak dituangkan dalam BAP? Itu bukan urusan kami, urusan penyidik. Bukan urusan jenengan. Nah, pertanyaan sekarang. Di dalam persidangan ini tolong terangkan apa keterangan saudara ketika dipertanyakan itu. Ya ketika di pertanyaan itu dengan melihat video itu ya otomatis karena saya lihat itu ada orang bersumpah kemudian isinya tidak saya anggap tidak benar ya, itu aja. Nah, tidak benar itu bohong, begitu? Bohong. Ya. Kalau ada yang bohong, saudara ditunjukkan nggak kabar benarnya oleh penyidik versi lain? Ya. Misalnya nih, penyidik sudah melakukan cek laboratorium forensik terhadap ijazah Pak Jokowi. Diteliti, Pak Mahmud Nurwindo ini kertas asli, tinta asli, hot dari tulisan fontnya asli, sudah kami lab forensik asli, tanda tangan asli, cap jempol asli, bukan pinjem dari orang lain begitu. Pernah nggak dipertanyakan seperti itu? Saya tidak jawab yang mulia. Nggak pernah ditanyakan nggak oleh penyidik? Bukan Saya tidak. Hah? Saya tidak jawab ya. Oh ya wes lah, susah aku tidak jawab terus yang lain lah. Susah wes angel.
Sebentar. Pak, masih kuat? Masih. Perlu minum? Nanti aja. Silakan kalau bawa minum. Nanti aja. Sekarang sudah, nanti. Ya. Oke, minum Tak dulu. apa-apa. Minum dulu, Pak. Silakan, tak apa-apa. Minum dulu, Beri izin, Pak. Pak. Saudara oke. saksi. Diizinkan minum Tidak dulu. apa-apa, santai aja. Udah cukup. Udah cukup. Cukup ya? Ya. Oke, saya lanjutkan. Lanjutkan. Yang mulia majelis. Oke, ini enggak ke pestendel delik ya. Oke, Kami ke sebelum materialnya. dilanjutkan penasihat hukum, kami ingin klarifikasi dulu terhadap saksi karena saksi banyak menjawab, tidak mau menjawab tadi, tidak menjawab itu kapasitasnya karena memang bukan kapasitas saksi, tidak tahu atau bagaimana supaya oke. Sebentar. Ya udah. Sudah Oke, kita saya perlu lanjutkan. penjelasan soalnya. Oke. Silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini mungkin sesuai dengan kapasitas saudara saksi. Oke, silakan. Tadi telah disinggung oleh majelis hakim juga bahwa apa itu namanya saudara saksi membantah ya kalau isunya itu diberi jabatan komisaris di PT Pupuk Kujang ya. Ya. Jadi tadi juga ditanyakan rekan kami Prof. Egi, saya akan gali lebih dalam terkait hal itu. Pertanyaan saya, oke, apakah saudara saksi mengetahui jika Bapak Jokowi sebelum menjadi presiden mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pabrik mebel? Ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara saksi mengetahui sebuah perusahaan yang bernama PT Rakabu Sejahtera? Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Apakah pada saat saudara saksi menjadi wira swasta yang tadi telah disinggung oleh Bapak Majelis yang Mulia Hakim bahwa pada tahun 2001 jenengan saudara saksi bekerja sebagai wira swasta? Ya. Bergerak di bidang apa? Packing. Packing apa? Mebel. Packing mebel. Oke. Terus pernah tidak saudara saksi pada tahun itu bekerja sama atau mempunyai ikatan kerja dengan PT Rakabu Sejahtera? Belum. Belum. Terus tadi yang difoto itu Itu tadi saudara saksi membantah sebagai karyawan. Makanya saya gali, mungkin ada hubungan atau ikatan kerja yang lain terkait dengan PT Rakabu Sejahtera. saya salah satu suppliernya yang mulia. Berarti ada ya hubungannya. Berarti ada hubungan kerja dengan PT Rakabu Sejahtera. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Apakah bidang kerja saudara saksi ada kaitannya dengan pabrik mebel? Betul, tadi jenengan sudah jelaskan yaitu packing mebel ya. Oke. Oke, ke materi lain. Materi lain terkait masa SMA. Masa SMA saudara saksi. Tadi telah juga disinggung oleh majelis hakim, saya cuma mempertegas dan memperdalam pertanyaannya karena belum terjawab secara memuaskan. Tadi disinggung bahwa saudara saksi teman dekat ya, teman dekat sama Bapak Joko Widodo waktu SMA. Iya. Waktu kelas berapa itu saudara saksi? Ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh 1, 2, 3. Sedekat apa hubungan pertemanan itu? Ya kita belajar bareng, pergi bareng. Oh, tadi dijelaskan Ke majelis rumahnya. bahwa pulang bareng juga ya? Pulang bareng dari sekolah pergi. Nah, terus apa biasanya seperti itu kalau teman dekat gitu pernah bercerita tentang masa kecilnya dan sebagainya, pernah tidak Pak Presiden Joko Widodo yang sekarang menjabat sebagai Presiden Bapak Joko Widodo menceritakan tentang siapa sih nama kecilnya Bapak Joko Widodo? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Oke, cukup yang mulia. Masih ada? Silakan. Masih ya. Terima kasih yang mulia.
pertanyaannya memang sudah habis ya. Tinggal sisa-sisa ini. Saudara saksi, tadi disampaikan riwayat kerja saudara dari bekerja di Maluku, pabrik rokok Kudus, Lamongan, pabrik rotan, terus packing. Sampai di 2016 Bapak diangkat sebagai komisaris petrokimia. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara melamar menjadi komisaris Bapak? Biar kita ini juga bisa mengubah nasib. Mohon itu bisa diceritakan. Izin Bagaimana? Yang mulia, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Ini bisa diceritakan secara ringkas. Secara ringkas saja. Saudara Agar bisa menduduki menjadi jabatan, inspirasi Akhir, mungkin, masyarakat ya. gitu. Iya. Oke. Supaya netral. Izin, Ini yang mulia. mungkin bisa pengalaman saudara sehingga bisa menduduki itu gimana kiat-kiatnya mungkin lah. Iya. Mungkin bisa diberikan. Mungkin itu yang diketahui oleh penasihat hukum. Saya tidak tahu yang mulia. Karena saya Ujuk-ujuk langsung angkat matan. hanya ditunjuk yang mulia. Ditunjuk. Iya. Waktu itu posisi terakhir saudara sebelum ditunjuk sebagai komisaris, posisi terakhir sebagai apa? Wira swasta yang mulia. Wira swasta. Wira swasta kan berarti belum nggak ada bekerja di BUMN, nggak ada ya. Tiba-tiba ada SK ditunjuk sebagai komisaris. Ada yang mulia. Oke. Jadi tidak ada sebuah upaya atau usaha yang mana menuju kepada jabatan komisaris itu tidak ada ya. Tiba-tiba ada wahyu datang atau surat ke rumah saudara Bapak Nurwindu, saya tunjuk saudara, saya angkat saudara sebagai komisaris Pupuk Kujang, gitu. Saya tidak akan jawab. yang Petro mulia. dulu, Petro Karena dulu. itu penunjukan Petro. ranah. Saya tidak Tidak akan jawab menjawab. itu. Ya, itu Karena hak itu saudaranya. ranahnya Ya. Kementerian BUMN yang mulia. Oke. Pertanyaan saya, ini kan simpel Bapak. Bagaimana gitu loh Bapak, untuk apa saudara saksi mendapatkan jabatan itu, apakah seperti itu? Ada surat kesasar, surat nyasar ke ruang ke rumah Bapak? Maksudnya Prosesnya, apakah ada upaya Bapak melamar, wawancara, diuji Bapak melakukan fit and proper test apa bagaimana gitu. mengirimkan CV gitu atau bagaimana gitu loh? Jadi Minta syarat-syarat memang mengajukan CV. memang ranah penentuan komisaris itu memang ranahnya Kementerian BUMN. Tapi untuk prosesnya itu ikut rapat umum pemegang saham yang luar biasa, kami dikirim surat untuk ikut. Dah itu aja yang mulia. Kirimi surat Oh. RUPS. Iya, RUPSLB. Untuk ikut. Iya. Tawat itu calonnya ada lebih dari satu. Saya Calon. kurang tahu yang mulia. Loh, tidak tahu. Sebentar. Oh, Bapak jadi mendapatkan surat ikut RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Apakah Bapak saudara saksi juga pemegang saham dari Petrokimia? Tidak yang mulia. Tidak. Nah, terus bagaimana bisa menjadi ikut rapat? Jadi saya tegaskan yang mulia, untuk pengangkatan itu tetap di ranahnya Kementerian BUMN. Cuman waktu ketika diangkat saya dapat surat untuk ikut rapat umum pemegang saham. Artinya berarti di sini kan tidak tiba-tiba toh saudara saksi bahwa jabatan yang saudara peroleh tidak ada campur tangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Saya tidak Benar. tahu yang mulia. Benar demikian? Benar demikian? Saya tidak tahu yang mulia. Oh, oke. Apakah saudara saksi pernah menjadi tim sukses Bapak Joko Widodo? Tidak yang mulia. Tidak pernah menjadi tim sukses. Dalam arti tim sukses tidak yang mulia. Kalau gitu dalam arti yang bagaimana sehingga saudara saksi mendapatkan kewahyuan itu sebagai komisaris?
Izin yang mulia, saya tidak akan jawab karena udah tidak di konten ini lagi yang mulia. Oke, itu saudara. Setelah tadi disampaikan bahwa cukup dekat nggih, apa saudara saksi dengan Bapak Jokowi. Sesudah YouTube itu diunggah, apakah saudara saksi pernah melakukan klarifikasi terhadap Bapak Joko Widodo karena kedekatannya? Bapak, ini ada berita seperti ini bla bla bla, mohon ini diklarifikasi atau bagaimana, tabayun atau bagaimana, pernah melakukan itu? Tidak yang mulia. Tidak. Kenapa? Padahal sahabat dekat yang juga kemungkinan itu yang membuat saudara saksi juga mendapatkan jabatan itu, kenapa tidak dibela atau diberitahu? Izin yang mulia, saya tidak akan menjawab. Oke, tidak akan menjawab. Punya nomor HP Pak Jokowi? Saya tidak akan menjawab yang mulia. Ini karena dia di luar konteks. Loh. Pak Jokowi apa ada di grup alumni SMA 6? Kalau Anda tanya begitu, saya jawab tidak ada. Tidak ada, tidak ikut masuk. Tidak. Di grup alumni apakah ada grup WA? Ada, Ada grup WA. ada. Pak Jokowi masuk di dalam grup itu tidak? Tidak, Tapi saudara saksi punya nomor WA-nya? tidak yang mulia. Oh tidak. Oh. Tadi diterangkan saudara mulai 2001 apa bekerja wira swasta packing mebel. Itu melayani perusahaan-perusahaan umum atau hanya perusahaan milik Pak Jokowi? Umum yang Umum. Melayani perusahaan PT Rakabu Sejahtera mulai dari kapan sampai kapan? Ya, monggo. Enggak apa-apa, terserah. Kita cuma bertanya, Bapak Ya, Burga monggo. tadi sudah disampaikan. Yang saudara tahu silakan, kalau saudara tahu dijawab, monggo. Dijawab boleh, tidak dijawab ya boleh, itu hak Anda. saya tidak. Tidak menjawab. Usaha Bapak sebagai wira swasta packing mebel, apakah sampai sekarang juga masih berdiri? Saya tidak menjawab yang mulia. Oh, sudah menjawab. Oke. Ini saya sampaikan. Dari tadi kita berbicara tentang Bapak Joko Widodo, okay? Dari tadi Bapak apa? Semuanya berbicara tentang Bapak Joko Widodo. Bapak, saudara saksi, itu kenal nggak dengan Pak Joko Widodo? Kenal. Kenal. Di sini Pak Joko Widodo yang dimaksud Bapak Joko Widodo yang mana, nggih? Yang presiden, kalau konteks di SMA itu yang presiden. Karena dalam BAP ini poin 3 dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenal dengan orang yang bernama Bambang Trimulyono, Joko Widodo, Chandra Aryadi Prakoso. Lah ini yang maksudnya bagaimana? Ini yang dikenal atau yang dibicarakan di sini itu Bapak Joko Widodo yang mana? Oh, izin yang mulia. Pertanyaan yang mana itu? Itu di BAP yang Kita mana? tunjukkan. Di BAP nomor berapa? Nomor 3, poin 3. Tiga yang dirangkuman itu mesti. Nah, selalu lah gimana? Saudara ada menerangkan itu di waktu di BAP? Tidak yang mulia. Tidak ya. Oke. Coba, ya, coba saya bacakan, G. Ini di sini diterangkan, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenal dengan orang yang bernama Bambang Trimulyono, Joko Widodo, Chandra Aryadi Prakoso. Namun demikian pemilik akun Gus Dur dan seterusnya. Oh, ini ada kata-kata ini. Saudara ada menerangkan seperti ini.
Ini rangkuman ini karena saya lihat di BAP nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Oke. Ada rangkuman kan otomatis ada sumbernya. Nggih. Jadi Nggak ada. takut Intinya saudara tidak ada yang menjawab seperti itu ya. Tidak ada yang mulia. Jadi takutnya saya salah nanti ini yang Ya, kita ya. bicarakan Bapak Joko Widodo ternyata Ya. saudara saksi ini kenal saja tidak gitu loh. Oke, lanjut, Jadi lanjut. keterangannya Oke, kan pertanyaan yang lain, monggo. tentu saja tidak bisa Oke, dipakai. silakan pertanyaan Ya. yang lain. Untuk apa itu kedekatan dengan Bapak Joko Widodo yang saudara kenal itu sejauh apa? Apakah ada misalkan pertemuan setiap bulan atau Sudah acara? ditanyakan tadi kan sudah dijelaskan tadi. Oh, Oke. Beberapa kali reuni main ke rumahnya tadi sudah dijelaskan tadi kedekatan beliau, sekolah dan sebagainya. Dia tadi disampaikan kan ya. Oke, sudah. Yang lain aja pertanyaannya. Ya, bisa. Untuk sementara cukup yang mulia. Masih ada. Dilanjutkan yang mulia. Oke, semua nanya. Oke, monggo. Saudara saksi harap menghadap ke hakim saja. Saudara saksi, saya mau klarifikasi pernyataan Anda terkait dengan kelas 1. Tadi Anda menyampaikan kelas 1 11 bersama Presiden Joko Widodo. Ya. Sebenarnya kelas 1 di SMA SMPP 40 itu ada berapa kelas? Ada 5. Ada berapa? 5. 5 kelas Kok di bisa sampai SMPP. 11 ya? Ya. Kita tadi kan sudah saya jelaskan Ya, yang mulia, ya. kita daftar di SMA Negeri 5 5. waktu itu kelas 1 sampai kelas 1 1 sampai 1 yang 17 hingga 111 itu nanti menjadi SMP 40 atau SMA 6. Oh, jadi yang SMA 5 kelas 11 1 sampai 16. 16. Mulai 17 sampai 11. 11 itu yang digabung dengan SMPP yang baru. Iya. Soalnya tadi penjelasannya tidak seperti itu. Oke, oke. Kedua, saya mau tanya, Anda di BAP berapa kali? Diperiksa Sekali di yang polisi. mulia. Sekali. Dengan kesibukan Anda sebagai komisaris Pupuk Kujang, apakah Anda datang ke Polres Solo? Polresta Solo. Diperiksanya di sini di Solo Iya, ya, di bukan Solo, di Pak. Jakarta ya. Bukan. Sudah ada kakaknya Ibu Iriana di dalamnya ketika Anda di BAP? Kak, siapa yang ditanya? Kakaknya. Pak Anto. Saudara kenal dengan Pak Anto. Kalau kenal iya yang Pak mulia. Anto, itu siapanya Pak Jokowi, Pak Anto. Ipar Jokowi yang mulia. Ibar, anunya saudaranya Bu Iriana ya. Iya. Oh. Artinya pada saat Anda BAP, Anda sudah ditunggui oleh saudara Anto tersebut. Ada, Hubungi ada lewat- Ibu ada Pak Anto di sana. Nggak ada hubungan. Tidak ada. Ya, nggak ada kontak dengan itu. Tidak ada kontak. Tapi Anda tahu. Ya tahu. Terus ketika Anda ditanya, apakah Anda sudah memeriksa tanda tangan ketika di BAP, apa yang Anda tanyakan itu sudah Anda paraf semua? Secara tangan belakangnya yang mulia. Gimana? Tanda tangan yang belakang. Tanda tangan yang belakang saja tidak memparaf. Artinya Anda tidak membaca. Perhalamannya dibaca, diparap. Perhalamannya kita baca, tapi saya marah atau enggak saya lupa yang mulia. Sebab Tapi kita baca. ini kan terjadi, ada dispute nih, ada kesalahan terjadi ketika teman saya bertanya, tapi Anda tidak tahu. Ini kan sangat jelas Anda bahwa sebenarnya Anda mengatakan awalnya memang tidak kenal dengan Pak Jokowi. Karena apa? Karena Anda tidak memparaf dan tidak membaca. Itu yang mulia. Bagaimana dengan penjelasan Anda? Ya intinya setelah diperiksa kan biasanya disuruh baca dulu, baru tanda tangan, terus per halaman itu sebelum diparap saudara sudah membaca belum?
Sudah yang mulia. Sudah ya, sudah nggak ada yang salah, nggak ada yang dibetulkan atau yang tidak sesuai omongan saudara. Semuanya sudah sesuai ya. Gitu. Sudah dijawab. Nggih. Akhir yang mulia. Nggih, semua sudah dapat giliran ya. Iya. Terima kasih. Nggih, Yang Mulia. silakan. To the point aja. Sudah memberikan Nggih. kesempatan pada kami. Sudah mau istirahat belum sholat zuhur ini nggih. Saudara saksi, jadi dalam hal ini kan kami mendapatkan salinan BAP sesuai dengan pasal 72 KUHP yang mulia. Dan ini yang kami tanyakan adalah isi dari BAP ini. Walaupun kami dapat resum atau apapun, kami dapatnya seperti ini. Begitu. Jadi yang kita tanyakan juga atas dasar dari resum BAP yang kita terima. Jadi tadi sudah ditanyakan sama rekan kami bahwa saudara saksi sudah membaca ya. Jadi apakah ada pertanyaan terus panjenengan jawab atau bagaimana saudara saksi dalam menyusun BAP Anda? Ya dalam menyusun BAP penyidik bertanya, saya menjawab, kalau emang nggak pas ya dibetulkan. Setelah itu, setelah jadi, Anda dipersilahkan untuk membaca lagi atau mengkoreksi lagi? Dipersilakan untuk membaca lagi. Oke. Sekarang saya bertanya. Ini juga kaitannya dengan BAP tadi. Saudara tahu dari video tersebut itu dari channel apa, saudara saksi? Channel YouTube Gus Nur Official yang mulia. Itu yang nonton berapa banyak? Ya di desa saya itu yang nonton 677 kalau nggak salah waktu itu ya. 677 Waktu itu ya? itu satu video atau Waktu keseluruhan? saudara video? lihat waktu itu ya. Yang nonton baru 167. Berapa? 167 kalau nggak salah sekitar itu yang nonton video itu ya. Tapi kalau produk YouTube-nya ya seingat saya waktu itu ada 677 Ya, berapa? terus subscribernya? 165.000 sekian lah kalau Ya nggak salah. kebalik Pak. Jadi kalau menurut resume ini saya benarkan 156.000 subscriber dengan jumlah penonton adalah 671. Berarti itu kan sudah miss dulu. Selanjutnya saya tanya untuk masalah unsurnya. Bapak domisili di Semarang ya? Iya. Ya. Bapak pernah mendengar karena ada video ini terus ada kerusuhan begitu di Semarang atau di Solo gitu? Pernah dengar enggak, Pak? Kalau Setelah itu ada saya belum video pernah dengar yang mulia. Tidak Belum pernah dengar ya, gitu? tidak pernah dengar. Terus apakah Bapak tahu untuk menyiarkan kabar bohong itu berarti ada keonaran gitu di kota Bapak atau di lingkungan kerja Bapak? Ya keonaran hanya sekitar lingkungan SMA aja yang mulia. Keonarannya Saya tahu. seperti apa, Pak? Ya karena kita kan ada video seperti itu, kita harus klarifikasi itu aja. Enggak, maksudnya onarnya itu apakah mau mau menyiapkan perkelahian atau Tidak. yang mulia. menyiapkan demonstrasi atau mengerahkan massa? Nggih, menurut Tidak. anu saudara. Tidak. Tidak ada. Tidak. Oke. Terus selanjutnya apakah saudara mengetahui isi dari video tadi kan sudah melihat ya dari awal sampai akhir itu Anda sebagai umat Islam kan beragama Islam ya. Tadi kan sudah disumpah juga dengan Al-Quran. Dalam video itu tolong jelaskan saudara saksi mana yang menistakan agama Islam. Saya melihatnya karena sumpah itu untuk kebenaran dan bersaksi kepada Tuhan, tapi di situ karena ada kebohongan, berapa kebohongan, jadi ya saya anggap ini nggak pas. Yang saya tanyakan kan menistakannya. Jadi kalau menistakan itu kan seharusnya menistakan agama. Lah di situ yang tidak pas di mana? Yang nggak pasnya ya Al-Quran buat mainan gitu aja. Oh, apakah saudara saksi melihat Al-Quran itu dilipat atau diapakan begitu di video itu? Di atas kepala yang mulia. Di atas kepala. Saudara saksi pernah melihat saksi yang disumpah di atasnya ada Al-Quran? Pernah melihat belum? Ya di video itu ada yang mulia. Enggak, yang selain di video itu pernah melihat belum? Ya sumpah jabatan juga ada. Anda sebagai komisaris pernah disumpah juga?
Enggak, yang mulia. Apakah itu mempermainkan Al-Quran? Ya kalau prosesnya itu tidak, Lah, yang Anda maksud mempermainkan di mana? isinya, Isinya apa? Yang mana? isinya cara itu. Yang dipermainkan isinya yang mana? Anda tahu dari mana bohong? Mohon maaf biar dibenarkan dulu mic-nya agar jawabannya terdengar jelas. Bagaimana pendapat Anda kok itu bisa bohong? Ya, karena bohong, karena dibilang kebohong karena Jokowi masuk tahun 78, padahal aslinya kan 77. Sekarang saya tanya, yang dipertanyakan beliau berdua ini adalah ijazah asli Pak Jokowi. Saudara saksi tadi betul sudah menjawab bahwa belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli? Sudah dijawab tadi. Belum yang mulia. Ya, belum pernah melihat. Iya, sudah dijawab. Jadi di mana bohongnya? Ya bohongnya yang tadi. Bahwa Jokowi masuk 77, padahal Jokowi masuk 78, aslinya padahal masuknya 77. Bisa Anda tunjukkan di menit mana beliau ngomong tahun 78, 77 itu? Lupa yang mulia. Cukup yang mulia.